Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asriyadi Ali. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas mata kuliah analisis kebijakan publik, yakni formulasi kebijakan publik yang berhubungan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar di era COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa coronavirus sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan nasional berskala besar, yang kedua terkait dengan perlindungan kepada warga negaranya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, ini merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga diturunkanlah satu kebijakan yang kita sering sebut sebagai PSBB. Namun, apakah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pada masa COVID-19 ini berjalan efektif, dan bagaimana upaya yang bisa kita lakukan agar kebijakan PSBB ini yang diberikan atau yang diterapkan selama masa pandemi berjalan secara efektif? Tentu sangat penting bahwa dijelaskan terkait dengan deskripsi alternatif. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk dapat ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar. Tentu hal ini dimungkinkan untuk melakukan pendekatan secara epidemiologis berskala suatu teritori atau wilayah kecil dan tidak menunggu angka kasus meningkat dalam satu wilayah. Nah, masing-masing daerah saat ini mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan untuk meminta izin pemberlakuan PSBB. Nah, dengan adanya mekanisme syarat penerapan PSBB yang terlalu panjang tersebut, jelaslah bahwa sangat tidak efektif. Karena yang mengetahui kondisi teritori satu wilayah itu adalah dalam lingkup kecil, misalnya kepala desa, bupati, gubernur, dan tentu izin ini harus dianalisis secara mendalam oleh masing-masing pimpinan atau stakeholder di lingkup wilayah yang lebih kecil. Perakiraan hasil alternatif dari formulasi kebijakan yang kami susun bahwa penegakan disiplin masyarakat dan ketegasan aparat dalam penerapan protokol COVID itu menjadi hal yang sangat penting. Sehingga tinjauan alternatif kebijakan PSBB yang dipilih oleh pemerintah dalam menyikapi kasus COVID-19 yang ada saat ini memang masih perlu dilakukan evaluasi dalam hal keefektifan untuk menurunkan angka penularan COVID-19. Tentu hal ini banyak kebijakan yang terkait, sehingga merujuk pada pengalaman pemerintah daerah lain dalam melakukan aktivitas masyarakat di luar rumah, kemudian pencegahan penularan COVID, pemerintah daerah itu perlu dilakukan analisis yang lebih detail dan lebih mendalam di lingkup wilayah. Contoh kasus misalnya di keberhasilan penerapan PSBB di lingkup Provinsi Jawa Barat yang berhasil menurunkan aktivitas pergerakan manusia hingga menjadi 30%. Tentu dalam PSBB ini, pergerakan manusia atau mobilitas manusia itulah yang harus dikurangi, sehingga menghindari mobilitas, menghindari kerumunan itu adalah hal mutlak untuk efektif atau tidaknya PSBB. Namun apa yang terjadi? Yang masalah adalah kita tidak melakukan pengawasan atau penjagaan yang ketat terkait dengan penerapan PSBB yang terjadi. Sehingga tentu penilaian alternatif pertama adalah kriteria penilaian ya, yang harus kita lakukan secara komprehensif, tidak hanya dalam bentuk seremoni, misalnya penjagaan penjagaan batas wilayah tertentu antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, tetapi kriteria penilaian dan pengawasan terkait dengan PSBB ini harus diturunkan sampai ke tingkat pemerintah desa, sehingga desalah yang mampu untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap warga
sekitar yang bermukim ataupun yang datang di wilayahnya. Nah, pembatasan kegiatan masyarakat ini perlu dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan dengan perbandingan alternatif. Misalnya, ya, penghentian pelaksanaan kegiatan misalnya di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan, pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan di tempat umum. Dan untuk menghindari tingkat kefatalan yang akibat dari berbagai upaya alternatif yang sudah dilakukan, maka kami merekomendasikan beberapa alternatif. Ya. Yang pertama adalah, langkah awalnya adalah harus ada keterbukaan informasi publik secara nyata kepada masyarakat terkait dengan peta sebaran pasien COVID-19 di lingkup wilayah tertentu. Jadi data itu tidak hanya dikonsumsi oleh tim gugus COVID atau misalnya dinas kesehatan, tetapi data itu terbuka secara luas dan dapat disaksikan oleh masyarakat di skop wilayah tertentu. Yang kedua, dampak dari PSBB yang berlaku ini tentu akan memiliki efek terhadap kondisi perekonomian yang merosot misalnya. Sehingga alternatif inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah dalam upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Sehingga tidak hanya peran pemerintah saja dalam hal penanganan kasus COVID ini, namun peran publik, ya, boleh dikatakan peran pentahelix misalnya, masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan pihak perbankan, dan pemerintah itu sendiri harus bersatu padu untuk memikirkan upaya pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh PSBB. Sehingga beberapa alternatif lain misalnya, ya, yang kita harus dilakukan screening tes secara massal. Memang anggaran yang dibutuhkan besar, tetapi ini sangat penting untuk melakukan survei epidemiologis terkait dengan adanya penyakit yang berhubungan dengan tracking. Dan penegakan disiplin masyarakat mengenai protokol COVID ini sangat penting juga, dan pemerintah daerah harus mengambil kebijakan yang mendukung penyebaran COVID lebih optimal. Sehingga dalam formulasi kebijakan publik dalam hal penerapan pembatasan sosial berskala besar, barulah dikatakan efektif jika angka penurunan COVID-19 itu bisa menurun dalam satu wilayah dan tidak hanya sebatas seremonial belaka yang kemudian tidak dilakukan pengawasan. Sehingga untuk menurunkan atau untuk meminimalisir ketidakefektifan terkait dengan PSBB ini, maka sangat penting untuk dilakukan partisipatif sampai ke tingkat desa. Sehingga beberapa rekomendasi alternatif yang tadi kami sebutkan itu bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk penerapan PSBB di wilayah-wilayah kita agar pandemi COVID-19 bisa segera diatasi dan penyebarannya bisa diturunkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.